Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, baik. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, Allah berikan kemudahan, Allah jadikan sesuatu yang manfaat, hajat dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang berdoa, dimulai. Ya, saya. Baik, untuk anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah mengenai pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah faktor penentu pusat pertumbuhan, yang kedua adalah pengaruh pusat pertumbuhan, dan yang ketiga adalah wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya ingat ya, kita review pertemuan sebelumnya, kalian sudah Bapak ajarkan tentang apa itu wilayah, kemudian bagaimana cara membagi wilayah, terus kemudian bagaimana cara menata ruang dalam suatu wilayah. Ya, itu. Yang pasti fungsinya adalah untuk mempermudah segala bentuk koordinasi yang tujuan utamanya adalah membangun wilayah itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, anggaplah ya wilayah itu sudah jadi, ya sudah dijadikan suatu dan juga ditata, ya sampai pada akhirnya ditentukan sebagai pusat pertumbuhan. Ya dengan harapan ketika wilayah ini ditentukan sebagai pusat pertumbuhan, maka wilayah-wilayah di sekitarnya akan ikut maju dan berkembang. Ya, itu. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Oke, ya kita masuk kepada materi kita mengenai pusat pertumbuhan wilayah. Oke, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Ya, oke. Sebenarnya untuk menentukan suatu wilayah, ya dijadikan sebagai pusat pertumbuhan adalah yang pertama dinilai dari potensi, ya. Apakah daerah tersebut memiliki potensi baik itu dari sudut pandang SDA, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, SDM-nya. Ya. Setelah wilayah tersebut dinilai memiliki kedua variasi tadi ya, variabel tadi SDA dan SDM, maka wilayah tersebut nanti bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Ya, ini anggap sebenarnya wilayah ini kita kita belum punya nih, sebenarnya kita belum punya pusat pertumbuhan. Ya, jadi cara menilai untuk menentukan itu bisa dijadikan pusat pertumbuhan atau tidak dilihat dari ini. Nah, yang pertama potensi. Kemudian variabel kedua yang dinilai adalah variabel perubahan. Ya, variabel perubahan di sini eh, iya apa dari segi SDA dan SDM-nya ya perubahannya cepat atau tidak gitu ya. Lambat atau cepat gitu ya, dilihat dari situ. Ya, dilihat dari perubahannya. Baik itu segi fisik maupun sosialnya. Ya, fisik itu pembangunan di daerahnya, ya di wilayahnya. Kalau sosial itu perubahan SDM-nya. Ya, itu. Pertama potensi, yang kedua adalah perubahan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, ya, tujuan yang diharapkan ya dari pembangunan wilayah itu. Gitu, dilihat dari situ. Jadi ini lebih kepada dasar kita ya, menentukan itu tujuannya apa. Ya, misalnya kita ingin membangun garis koordinasi antara daerah Jabodetabek gitu kan. Maka dibangunkan suatu jalan ya yang disebut adalah jalur Jabodetabek gitu kan ya, agar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang wilayah-wilayah yang dekat dengan ibu kota menjadi mudah untuk berkoordinasi. Seperti itu dibangun jalan tol ya kan, jalan tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi, ya itu kan juga sama digunakan adalah untuk menghubungkan antara Bogor, Ciawi dengan ibu kota agar untuk memudahkan tujuannya. Nah, itu adalah dasar kita yang pertama untuk menentukan apakah wilayah tersebut bisa dijadikan pusat pertumbuhan atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian oke, faktor penentu pusat pertumbuhan. Ya, dari kan secara garis besar adalah ditentukan berdasarkan apa tadi? Perubahan, terus kemudian apa tadi? Itunya ya, petujuannya ya, terus sama eh, sumber dayanya ya, gitu. Nah, ini ada beberapa rincian lagi ya.
mengenai faktor penentu pusat pertumbuhan. Nah, yang pertama adalah yang Bapak bilang tadi di awal, sumber daya alam. Ya, kita lihat nih wilayah mana nih yang memiliki di antara ini, wilayah mana yang paling memiliki banyak sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam dulu karena ini adalah menjadi modal utama ya suatu wilayah untuk membangun wilayahnya. Nah, dilihat sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya yang Bapak sampaikan tadi juga, ya sumber daya manusianya. Nah, kalau misalnya kita memiliki sumber daya alam yang banyak tapi sumber daya manusianya rendah, ya, maka dipastikan sumber daya alam ini akan tidak dapat terolah dengan baik karena SDM yang ada di wilayah tersebut kurang. Ya, pasti kita akan menggunakan tenaga lain, tenaga ahli lain untuk mengolah ini. Nanti yang terjadi ya tetap aja ketidakseimbangan. Ya, mohon maaf ya biasanya penduduk-penduduk sekitarnya pasti akan tereliminasi ya dengan penduduk-penduduk yang baru karena memang sumber daya alamnya diolah dengan pendatang seperti itu. Makanya ini harus diperhatikan juga. Nah, biasanya pembangunan sumber daya alam ini diikuti dengan pembangunan sumber daya manusianya. Ya, jadi kalau kalian ingin bangun wilayahnya itu stabil ya artinya harus diimbangi dengan sumber daya manusianya. Ya, pembangunan sumber daya manusianya. Ya, tentunya pembangunan sumber daya manusia itu dilakukan dengan pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah topografi wilayah. Ya, ketinggian bentuk permukaan bumi, ya ketinggian tempat, ya, topografi wilayah, ketinggian wilayah itu diperhatikan karena ini akan menjadi sulit atau tidaknya keterjangkauan ya di konsep keterjangkauan. Ya sulit atau tidaknya eh, mengolah ini tadi, mengolah sumber daya alam, mengolah sumber daya manusia gitu. Ya memang biasanya yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah adalah wilayah-wilayah di bagian datar. Ya, karena emang agak akan lebih mudah ya ketimbang ketimbang yang topografinya yang terjal dan sebagainya. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat dilihat dari fasilitas penunjang. Ya, kita kan menentukan pusat pertumbuhan itu nggak mulai dari nol gitu ya. Tapi kita lihat dulu fenomena-fenomena apa yang sudah terjadi di daerah tersebut. Ya, kita klasifikasikan berdasarkan SDA, berdasarkan SDM, berdasarkan topografi, ya. Terus yang terakhir adalah fasilitas penunjang. Ya. Kalau di antara faktor penentu 4 ini sudah ada di wilayah tersebut, nah wilayah tersebut nanti bisa kita jadikan sebagai pusat pertumbuhan. Tinggal kita bangun saja. Ya, kita kembangkan lagi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Dengan harapan mudah-mudahan itu bisa mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya untuk maju. Nah, seperti itu. Nah, itu tujuan kita yang kedua. Lanjut tujuan kita yang ketiga. Nah, ini kita lihat. Eh, tujuan kita yang tujuan kita yang kedua nih malah ya. Tadi pertama ya. Ini tujuan kita yang kedua. Ya, kira-kira apa sih pengaruh ya dari kita membuat pusat pertumbuhan ya? Ya, yang pertama adalah agar kita bisa memusatkan sumber daya manusia ya, supaya ya kita nanti bisa sebagai pusat pertumbuhan menarik banyak tenaga kerja. Ya, saya bilang tadi kalau misalnya di daerah tersebut ya SDM-nya tidak seimbang dengan SDA-nya, maka yang terjadi adalah pusat pertumbuhan penduduk ya, banyak nanti para para tenaga kerja berdatangan ke sana. Eh, Ya, seperti itu. Hmm. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ekonomi ya. Perekonomian di pusat pertumbuhan terus meningkat. Ya, kalau kita sudah membangun satu wilayah menjadi pusat pertumbuhan, insya Allah perkembangan ekonominya akan meningkat dan sesuai dengan tujuan kita adalah akan mempengaruhi pertumbuhan lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan sosial budaya. Ya, mudah-mudahan proses perubahan sosial budayanya adalah akulturasi ya. Ya, bukannya asimilasi ya, karena akulturasi adalah bercampur satu budaya menjadi satu, tapi budaya aslinya tidak hilang. Ya, gitu. Akulturasi budaya. Jadi kita punya banyak budaya. Kemudian yang kedua adalah informasi antar daerah semakin meningkat. Ya, pasti perkembangan iptek ya itu akan terus meningkat. Ya, kayak gitu. Karena nanti akan banyak orang berdatangan ke sana.
Seperti itu. Ini pengaruh pusat pertumbuhan. Ya. Nah, untuk teori pusat pertumbuhan itu sendiri, ya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena ini agak banyak dan perlu konsentrasi yang cukup ya. Nah, tujuan kita yang terakhir adalah eh, pusat pertumbuhan di Indonesia ya. Nih, di Indonesia sendiri ya kan kita ketahui lah bahwa Indonesia itu negara yang banyak pulaunya ya. Kemudian juga negara yang begitu luasnya sehingga untuk membangun suatu negara di Indonesia itu sulit ya karena beragam ya baik dari penduduknya, bahasanya, ya kan, budayanya, ya, kemudian pulau-pulaunya ya luar biasa banyaknya. Ya maka perlu ditentukan suatu wilayah ya menjadi pusat pertumbuhan. Nah, menurut Bappenas sendiri ya, di Indonesia ini dibagi menjadi 4 pusat pertumbuhan, yaitu pusat wilayah A sampai dengan wilayah D. Ya, untuk wilayahnya apa saja? Ini kita lihat di bawah. Ya. Nah, untuk regional A atau wilayah A, ini pusat pertumbuhannya di titiknya ditempatkan di Medan. Ya, kalian juga kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah tugaskan kan ya, mencari alasan ya mengenai pusat pertumbuhan tersebut di wilayah tersebut. Ya pasti kalian tahu lah ya keunggulan karakteristik yang dimiliki wilayah Medan sehingga dia dijadikan sebagai pusat pertumbuhan regional A. Ya, nah Medan ini pusat pertumbuhannya diharapkan dapat mempengaruhi wilayah satu, wilayah 2, wilayah 3 ya wilayah-wilayah sekitarnya ya. Apa saja wilayah sekitarnya akan dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan di Medan? Yang pertama ada wilayah pertama ya daerah cakupannya Aceh dan Sumatera Utara. Ya, kemudian wilayah 2 ada Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang pusatnya di Pekanbaru. Ya, wilayah 3 ya Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung yang pusatnya berada di Palembang. Ya, ini adalah daerah-daerah cakupan regional A. Ya, pusat pertumbuhannya di Medan, ya daerah cakupannya yang tadi Bapak bacakan. Oke, selanjutnya adalah wilayah regional B, ya, yang pusat pertumbuhannya berada di Jakarta. Ya, untuk cakupan pertama, ya ada wilayah 4, ya. Kemarin kan bagi 10 ya kalau nggak salah ya. Ada wilayah 4. Wilayah 4 ya ini cakupannya wilayah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta yang pusatnya berada di Jakarta. Ya, kemudian wilayah 5 Kalimantan Barat yang berpusatnya di Pontianak. Kemudian ada wilayah 6 Jawa Timur dan Bali yang pusatnya berada di Surabaya. Ya, itu. Kemudian wilayah pusat pertumbuhan C ya, yang pusat pertumbuhannya di Surabaya. Tadi berarti Jakarta bagiannya hanya 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Oke, wilayah C adalah wilayah Surabaya. Ya, wilayah Surabaya ini eh, wilayah cakupannya ada wilayah 6 ya, meliputi Jawa Timur dan Bali yang pusatnya berada di Surabaya. Kemudian wilayah 7 ya, cakupannya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang pusatnya berada di Balikpapan dan Samarinda. Ya. Kemudian masuk kepada wilayah D. Ya. Untuk wilayah D sendiri ini regionalnya berada di Makassar. Ya, pusat pertumbuhannya di Makassar. Cakupan wilayahnya yang pertama dibagi menjadi wilayah 8. Ya, cakupannya ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang pusatnya berada di Makassar. Kemudian ada wilayah 9, ya cakupannya ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo yang pusatnya berada di Manado. Kemudian wilayah terakhir wilayah 10, ya ini ada Maluku, Maluku Utara dan Papua yang pusatnya berada di Sorong. Ya, ini adalah wilayah-wilayah pusat pertumbuhan yang berada di Indonesia.
Ya, tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antar sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan. Ya, itu. Nah, ini adalah pusat-pusat pertumbuhan yang berada di Indonesia. Ya, baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ya kalian dapat memahami dan jangan lupa tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah kalian mampu memahami mengenai tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan wilayah. Ya, diantaranya ada faktor penentu pusat pertumbuhan. Ya, yang pertama, yang kedua ada pengaruh dari pusat pertumbuhan, yang ketiga adalah wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.